Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'd. Para asatidzah, ikhwan dan akhwat, dan juga tentunya anak-anak sekalian yang kami banggakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah masuk ke malam 19, sebuah kesyukuran yang patut untuk senantiasa lisan kita ini untuk dibasahi atas apa dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tentunya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan semuanya ada banyak, namun di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan salah satunya adalah nikmat kesehatan. Nikmat yang paling besar lainnya adalah nikmat kita bisa berislam dengan baik. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak insyaallah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada isi penyampaian pada malam hari ini, satu hal yang perlu kami sampaikan terkhusus kepada anak-anakku yang hari ini mengikuti daurah 15 hari menghafal Al-Quran. Hari ini adalah di mana hari-hari kita akan segera atau meninggalkan tempat ini. Salah satu tujuan kita membuat kegiatan atau program ini, bagaimana tentunya selain hafalan kita bertambah, yaitu bagaimana setelah kita selesai dari daurah ini, apa yang kita bawa, kebaikan-kebaikan selama ini kita terapkan di sini, dari mulai kita sahur sampai berbuka kembali. Kami mohon selaku ustadz ataupun pembina pada program kegiatan daurah ini itu dibawa ke rumah. Hal yang paling penting inilah yang mendasar bagaimana kami dan panitia lainnya membuat kegiatan daurah ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kami tidak akan memperpanjang materi kali ini, berhubung juga kami kesehatan pun tidak terlalu fit. Adapun tema yang mungkin kita akan sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu kita mendalami salah satu nama Allah yang mulia, yaitu As-Sitr ataupun As-Satru. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidah, 100 kurang 1.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahsaha dakhalal jannah." Barang siapa yang menghitungnya, dalam artian menghafalnya, kemudian mempelajarinya dan tentu mengamalkannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah adalah As-Sitr atau As-Sattu. Sebagaimana dalam hadis Ya'la radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang laki-laki mandi di tempat umum tanpa memakai penutup ataupun sarung. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbarnya, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala lalu bersabda, "Innallaha azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbul haya'a was-satra." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemalu dan tertutup. Dia menyukai sifat malu dan tertutup. Kemudian beliau melanjutkan hadisnya, "Fa idza tasala ahadukum falyastatir." Maka apabila salah seorang di antara kalian ingin mandi, maka hendaknya ia menutupi dirinya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Menurut Imam Al-Baihaqi dalam Asma wa Sifat, beliau mengatakan maksud dari nama Allah As-Sitr atau As-Satr adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menutup kesalahan hambanya dan tidak mempermalukan mereka di depan khalayak. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyukai jika hambanya menutupi kesalahannya sendiri dan menghindari hal-hal yang dapat menghinakan diri mereka. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faidah yang dapat kita ambil dari makna nama Allah Subhanahu wa taala As-Sittir ini atau As-Satr, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa dan maksiat hambanya, dan ini memotivasi bagi kita untuk saling menutupi kesalahan dan kekurangan saudara kita. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarallahu lahu yaumal qiyamah." Artinya tidaklah seorang hamba menutupi aib seorang hamba lainnya di dunia, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aib orang tersebut di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Di saat para hamba menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, semua pembicaraan Allah dengan hamba tersebut akan dipertontonkan kepada seluruh manusia, dari Nabi Adam hingga nanti manusia terakhir. Kemudian ada di antara hamba yang Allah Subhanahu wa taala tutupi pembicaraan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang tersebut? Ia adalah orang-orang yang senantiasa menjaga aib saudaranya dan tidak pernah membuka aib saudaranya. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma terkait seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang an-najwa. Apa itu an-najwa? Ketika seorang hamba diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Hadisnya adalah, sesungguhnya Allah mendekatkan hambanya dan menutupi aib saudaranya di dunia, kemudian hamba itu dinaungi dan ditutupi, lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hamba tersebut, apakah engkau tahu dosa ini? Apakah engkau melakukan dosa-dosa ini? Sehingga hamba tersebut mengira dia akan binasa dengan apa yang ditanyakan oleh Rabb-nya. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah menutupi aibmu di dunia karena engkau telah menutupi aib saudaramu di dunia. Dan sekarang aku ampuni dosa-dosamu, maka diberilah ia catatan amal kebaikan. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman," barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu yaumul qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di hari kiamat. Yang kedua jemaah sekalian, apa yang bisa kita petik dari nama Allah Subhanahu wa taala yang indah ini adalah Allah
suka menutup aib hambanya dan tidak mengungkitnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jemaah sekalian, jika sekedar aib itu tersebar di kalangan mendapat ancaman sekeras ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dengan menyebarkannya dan membantu penyebarannya? Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afan illal mujahirin." Setiap umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dimaafkan dosanya kecuali orang yang suka menampak-nampakkan. Dan sesungguhnya di antara menampak-nampakkan maksudnya adalah dosa adalah seorang hamba yang melakukan amalan atau dosa di malam hari sementara Allah telah menutupinya. Kemudian di waktu pagi dia berkata, "Wahai fulan, semalam aku telah melakukan ini dan itu," padahal pada malam harinya Allah telah menutupi dosanya. Ia telah melewati malam hari dalam keadaan dosanya telah ditutupi Rabb-nya, namun celaka baginya di pagi hari dia sendiri yang menyingkapnya kepada saudaranya. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, yang dapat kita petik dari nama Allah Subhanahu wa taala tadi as-Sittir adalah bagi hamba yang telah terjatuh pada perbuatan dosa tersebut, yang suka menampak-nampakkan dosa dan aibnya, maka segeralah bertaubat, menutupi aib kesalahannya dan memperbanyak amalan saleh. Kemudian yang terakhir, jemaah sekalian, apa yang harus kita petik dari nama Allah ini adalah Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mencari-cari aib kesalahan seorang muslim yang sudah Allah tutupi. Imam Abu Dawud meriwayatkan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka intaba'ta auratin nas afsadathum." Sesungguhnya jika kamu mencari-cari aib atau kesalahan orang lain, maka kamu telah merusaknya. Atau kama qala au kitta an tufsidahum, atau hampir kamu merusaknya. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam Musnad hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syara man amana bilisanihi," wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, "walam yadkhulil imana qalbah," akan tetapi iman belum masuk ke dalam hatinya, la tadabul muslimin, janganlah kalian menggibahi kaum muslimin, wala tatatabba'u auratahum, dan jangan pula kamu mencari-cari kesalahan mereka. Fa innahu man tatabba'a auratihim, sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya sesama muslim, tattaba'allahu auratah, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Wa man tatabba'a Allah auratah yafdahu fi baitihi, dan barang siapa yang Allah mencari-cari kesalahannya, maka Allah akan mempermalukan dia meskipun dia dalam rumahnya. Al-Imam An-Nawawi ini yang terakhir menjelaskan tentang siapa yang perlu ditutup kesalahannya. Beliau mengatakan, as-satru ala dhawil hayati wa nahwihim mimman laysa ma'rufan bil adha wal fasad. Maksud dari menutup aib kesalahan di sini adalah mereka orang-orang yang baik-baik, di mana tidak dikenal sebagai orang yang buruk dan jahat, tetapi terjatuh ke dalam dosa tersebut. Fa ammal ma'ruf bidzalika fa yustahabbu alla yastura alaih. Maka sebaliknya, jika ada orang yang sudah kita kenal sering melakukan dosa atau maksiat, maka disunahkan untuk tidak ditutup aibnya. Maka inilah jemaah sekalian 4 poin yang harus kita selalu senantiasa menjaga dari nama Allah Subhanahu wa taala As-Sittir ini. Semoga apa yang kami sampaikan pada malam hari ini
bisa membuat diri kita ini untuk selalu menjaga dari sifat-sifat yang tidak baik tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.